Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 7 SMP Ulil Amri yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi bab 4 tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Diperhatikan dan didengarkan baik-baik ya. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, nantinya kalian semua mampu membiasakan sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi dengan baik. Kalian bisa menjelaskan pengertiannya, kemudian mampu menyebutkan sumber hukumnya yaitu dalil, baik dari hadis dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga kalian harus bisa mampu menjelaskan ketentuannya, tata cara pelaksanaannya, kemudian menjelaskan hikmah yang bisa didapat ketika kita melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi. Diperhatikan baik-baik, ini adalah gambar peta konsep tentang materi kita pada kesempatan hari ini. Di mana di situ digambarkan sujud, ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Kemudian turun ke bawah, ketentuan dan dalil Al-Qur'annya ya, dalil naklinya. Kemudian tata cara dan praktiknya dilaksanakan dan dibiasakan, nanti tumbuh atau muncullah sikap mulia, hikmah yang bisa didapat, diantaranya semakin dekat dengan Allah, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, membiasakan diri untuk rendah hati, dan seterusnya. Ini yang pertama tentang sujud syukur. Perhatikan dan didengarkan baik-baik. Pengertian sujud syukur yaitu adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan kita mendapatkan suatu keberhasilan atau dikarunia nikmat sehingga kita harus bersyukur. Ataupun kita juga bisa terlepas dari suatu mara bahaya atau musibah. Kita bisa selamat dari suatu musibah, maka perlu untuk sujud syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kemudian di sini ada dasar hukum dari sujud syukur ya, yaitu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Bunyinya kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharran sajidan syukron lillah. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW apabila datang suatu yang menggembirakan kepadanya, ia tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Kemudian sebab melakukan sujud syukur, kenapa? Ya tentu tadi sudah Bapak singgung, yaitu diantaranya kita mendapatkan suatu anugerah atau kenikmatan dari Allah, maka sebagai wujud syukur terima kasih kita kepada Allah dengan melakukan sujud syukur. Ataupun juga kita selamat dari suatu musibah, entah kecelakaan dan lain sebagainya, maka kita juga sujud syukur. Nah, sekarang mulai bagaimana tata caranya untuk melakukan sujud syukur. Nah, kalian nanti ketika akan mempraktikkan sujud syukur, tentu yang pertama kita harus dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, walaupun
sujudnya tidak dalam sholat, tapi tetap harus menghadap kiblat. Kemudian niat di dalam hati untuk melakukan sujud syukur. Nah, setelah itu sujudnya itu sama seperti sujud sholat. Ya, kita sujud. Setelah itu nanti ada bacaan doanya menyusul ya. Setelah itu duduk kembali dan baru ditutup dengan salam. Selanjutnya, bacaan doa sujud syukur tadi ya, ketika kita sedang sujud syukur, bacaan doa yang kita baca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gampang ya, nanti kalian semua harus hafal biar nanti kalian bisa mempraktikkannya di keseharian kalian. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah yang bisa kita dapat dari pelaksanaan sujud syukur adalah tentu kita bisa terhindar dari rasa atau sifat sombong yang ada dalam diri kita. Ya. Karena kita tentu juga merasa dekat dengan Allah, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan juga kita selamat dari ancaman siksanya Allah. Ya. Agar kita juga memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Ya, itu dulu.